Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Aku Ganteng. Katanya, Bang, cara maksimalin target man biar gacor enaknya pakai formasi atau taktik yang gimana? Target manku mendadak bapuk. Nah, katanya gitu guys. Dan kebetulan dalam 12 musim terakhir saya juga konsisten memainkan striker dengan gaya main target man, dimana striker tersebut saat ini sudah mencetak 1000 gol lebih selama membela tim saya guys. Mantap. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara membuat striker target man agar mencetak banyak gol, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim dan saat ini tim saya FC Butung berada di puncak klasemen dengan raihan 54 poin, selisih 6 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Notden FC. Sementara di Liga Elite, tim saya juga bermain cukup baik, padahal di matchday pembuka tim saya sempat menelan kekalahan 4-2 atas Panico FC guys. Tapi setelah itu tim saya mulai termotivasi dan bermain bagus hingga finish di posisi 1 klasemen Liga Elite. Nah, selain itu tim saya juga bermain cukup bagus di kompetisi Cup. Dan saat ini tim saya lolos ke babak final untuk yang ketiga kalinya dalam 3 musim terakhir setelah menyingkirkan United FC dengan agregat 7-1 guys. Dan di babak final kita akan menghadapi tim asal Yunani yaitu Najskir FC. Jadi dalam 2 musim terakhir tim saya memang selalu lolos ke babak final, tapi tim saya selalu gagal meraih gelar juara guys. Kadal. Nah, berhubung musim ini tim saya lolos ke babak final cup lagi, jadi kita harus hati-hati dan semoga kali ini tim saya bisa pulang membawa trofi. Oke guys, dan sebelum pertandingan berlangsung, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai taktik yang akan saya terapkan di pertandingan kali ini ya guys ya, khususnya mengenai penyerang target man. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang yang mungkin sedang mencari jasa top up dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di website atau di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi untuk menghadapi tim asal Yunani di babak final kali ini saya akan menerapkan formasi 3-1-4-1-1. Dan di posisi penyerang di sini saya masih menempatkan striker dengan gaya main target man andalan saya yaitu Al-Fatih. Nah, selama membela tim saya, penyerang target man ini sudah mengemas lebih dari 1200 gol. Dan dengan produktivitasnya tersebut, penyerang target man ini menjadi salah satu penyerang tertajam yang pernah saya miliki selama saya main top 11 guys. Mantap ya guys ya. Ya, meskipun pemain ini masih menjadi pilihan utama di posisi striker, tapi saat ini performanya sudah mulai menurun guys. Terlebih setelah saya mendatangkan penyerang terbaru dengan gaya main false nine yang belum lama ini baru saya latih secara individu atau bahasa golnya dilatih secara militer agar menjadi penyerang yang produktif. Nah, setelah kehadiran penyerang false nine ini, produktivitas gol penyerang target man andalan saya mulai menurun guys. Jadi, agar penyerang target man kita bisa menjadi penyerang yang produktif, usahakan kita hanya menempatkan penyerang target man sebagai penyerang tunggal dan menjadikannya sebagai ujung tombak utama tim kita ya guys ya. Dengan begitu pemain tersebut nantinya bisa benar-benar menjadi target utama tim kita untuk mencetak gol. Sementara jika ada penyerang lain yang lebih produktif, biasanya performa penyerang target man akan mulai menurun guys. Nah, selain itu, agar penyerang target man ini bisa mencetak banyak gol, dia juga harus mendapatkan support dari rekan setimnya, khususnya dari pemain sayap yang punya gaya main winger maupun wingback yang cenderung sering memberikan umpan silang akurat ke lini pertahanan lawan guys, atau sering memberikan umpan-umpan bola atas. Sementara jika kita menempatkan striker dengan gaya main poacher, biasanya dia akan lebih produktif jika kita nempatin pemain sayap dengan gaya main false winger atau inside forward yang cenderung lebih sering ngasih umpan silang datar. Sementara di area tengah, minimal kamu nempatin satu gelandang yang kreatif seperti gelandang regista yang cenderung ngasih umpan-umpan jarak jauh atau sering ngasih long pass langsung ke striker target man guys. Tapi perlu diingat, agar penyerang target man bisa nyetak banyak gol, pastikan penyerang tersebut punya atribut penyelesaian dan tembakan sebagai atribut kunci ya guys ya. Selain itu, pastikan juga penempatan posisi dan kekuatan penyerang target man tersebut harus bagus, atau misalkan posturnya tinggi, pastikan dia punya atribut sundulan yang bagus juga ya guys ya. Nah, alasan kenapa striker dengan gaya main target man harus memiliki atribut kekuatan, penempatan posisi maupun sundulan yang bagus, yaitu karena dia akan sering berduel dengan back lawan yang tentu punya atribut terang yang sama guys. Dan jika striker kita punya atribut kekuatan, penempatan posisi maupun sundulan yang lebih tinggi dari back lawan, bukan tidak mungkin dia bisa dengan mudah mencetak gol ke gawang lawan guys, karena striker tersebut lebih kuat dan dia akan memenangi duel di area pertahanan. Selain itu, jika penempatan posisinya bagus, striker kita bisa berada di tempat yang tepat ketika rekan setimnya memberikan umpan
maupun umpan silang langsung ke area pertahanan tim lawan. Dengan begitu, kemungkinan striker kita mencetak gol akan jauh lebih besar, dan striker target man akan cenderung melakukan gol-gol yang spektakuler seperti melakukan salto, guys. Selain dari kombinasi pemain dengan atribut yang tepat, hal yang tidak kalah penting tentu ada pada taktik dan juga formasi yang kita terapkan, guys. Jadi jika kamu memang ingin striker target man kamu cetak banyak gol, kamu bisa menggunakan formasi yang cenderung nempatin satu striker tunggal sebagai ujung tombak utama tim kita, guys. Tapi pastikan kamu nempatin striker murni ya, guys ya. Seperti formasi 4-1-4-1 atau formasi 4-2-3-1. Tapi dengan catatan ketika striker kita sedang tidak dalam performa terbaiknya, ada kemungkinan tim kita bisa kesulitan untuk mencetak gol ke gawang lawan karena tidak ada pemain lain yang bisa menggantikan peran striker tersebut untuk mencetak gol. Selain itu, karena striker dengan gaya main target man cenderung lebih suka dikasih umpan-umpan crossing, jadi kita bisa menggunakan taktik dengan fokus umpan melalui sayap, entah itu dari sayap kanan maupun dari sayap kiri. Sebagai contoh, jika pemain sayap kiri yang kita tempatin punya atribut umpan silang yang bagus, kamu bisa atur taktik fokus umpan dari kiri. Begitupun sebaliknya ya, guys ya. Dan pastikan juga pemain yang punya umpan silang maupun kreativitas bagus, kamu tempatin pemain tersebut sebagai penendang sudut. Dengan begitu, kemungkinan umpan-umpan yang diberikan pemain tersebut bisa jauh lebih efektif, guys. Oh iya, jangan lupa pakai gaya umpan panjang ya, guys ya. Nah, yang terakhir agar striker target man bisa menambah pundi-pundi golnya, kita bisa tempatin penyerang tersebut menjadi penendang bebas maupun penendang penalti. Dengan begitu, kemungkinan dia mencetak gol menjadi lebih banyak di setiap pertandingannya nanti. Tapi karena kali ini saya nempatin dua penyerang produktif, jadi ada kemungkinan penyerang target man ini akan kesulitan untuk bisa bersaing di lini depan. Terlebih kualitas penyerang kedua yang saya tempatin jauh lebih tinggi dari pemain target man yang saya miliki. Jadi ada kemungkinan penyerang target man ini hanya akan menjadi pemantul saja, guys. Dengan begitu, penyerang Falsen ini yang nantinya bakal jadi ujung tombak utama tim saya, guys. Oke, guys, sayang sekali kita nggak bisa membahas lebih jauh karena pertandingan antara FC Butong versus Najikir FC di babak final Cup ini akan segera berlangsung, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Oke. Jika babak pertama akan segera dimulai, kita lihat para pemain sudah siap di lapangan. Kali ini kita dipimpin oleh wasit asal Oman, si botak biadab. Kita akan lihat akankah FC Butong Junior kali ini mampu meraih gelar juara cup, atau kali ini kita tumbang di hadapan Najikir FC, tim asal Yunani. Dan seperti biasa, kita akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Dan ini adalah formasi yang saya terapkan untuk menghadapi Najikir FC, yaitu formasi 3-1-4-1-1. Kita lihat serangan pertama dilakukan oleh Al-Fatih di menit ke-6. Dan untuk taktiknya sendiri, kali ini kita akan menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan melalui sayap kiri. Kita lihat terlebih dahulu tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Halim. Gol. Oh, tidak ternyata. Oke, untuk fokus umpan sayap kiri, gaya umpan panjang seperti yang kita bahas tadi, bahwa kita akan mengandalkan striker target man agar dia bisa mencetak gol ke gawang tim lawan melalui tandukan maupun salto, pemirsa. Halim, gol! Halim berhasil mencetak gol cepat di menit ke-10, pemirsa. Tembakan keras jarak dekatnya tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Najikir FC. Skor 1-0 untuk sementara. Serangan kembali dilakukan oleh FC Butong kali ini dari sisi sebelah kanan. Ada Robin Loof berhasil direbut, sayang sekali. Penyelamatan yang cukup gemilang, tackle yang sangat baik dilakukan oleh pemain bertahan dari Najikir FC. FC Butong kembali membangun serangan, umpan jauh ke depan. Al-Fatih yang dituju, bagus sekali Al-Fatih, dan oh, sayang sekali tembakan Al-Fatih kali ini masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Najikir FC. Tadi umpan yang sangat baik diberikan oleh Handoyo, umpan spesialis gelandang regista, pemirsa. Handoyo kali ini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, mencoba melatih area tengah, dan Halin umpan ke tengah. Al-Fatih, tapi sayang sekali satu kesempatan yang didapatkan oleh Al-Fatih kali ini masih bisa diblok dengan sangat oleh penjaga gawang Najikir FC. Dan tadi ada kesempatan untuk mencetak gol dari situasi bola rebound, tapi bola masih bisa dibuang oleh pemain bertahan dari Najikir FC. Menit 23, skor 1-0 untuk sementara kali ini Al-Fatih. Sayang sekali lebih dulu terjebak offside. Kita lihat penempatan posisi yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari Najikir FC, pemirsa. Kartu kuning diberikan untuk Kaltis.
Oh, satu kesempatan dari titik putih. Halin ancang-ancang tembak saja dan gol. Halin nomor punggung 9 dari FC Butong Junior berhasil mencetak gol ke gawang Nazkir FC pemirsa. Kita akan terus memberikan form latihan menyerang, dimana kita sudah meningkatkan form latihan hingga di angka 18. Kali ini Handoyo umpan, kali ini pada Nathan Joaon. Halin yang dituju, bagus sekali Halin, tembak saja tapi sayang sekali tembakan Halin masih melambung keluar lapangan, tidak menghasilkan gol untuk FC Butong. Menghasilkan tendangan gawang untuk Nazkir FC. Lemparan ke dalam, kali ini umpan tengah, sapa sini tuju, melebar ke sisi sebelah kanan, berhasil dipotong tapi sayang sekali tidak menghasilkan serangan balik cepat untuk FC Butong pemirsa. Skor masih 2-0. Kita lihat Al-Fatih, dia kesulitan untuk bisa mencetak gol di laga kali ini, tapi kita harap sebelum dia pensiun dia bisa mengangkat trofi cup musim ini. Robin Loop menggiring bola melatih dua penjagaan, bagus sekali Robin Loop, dan kali ini tembakan Robin Loop masih dengan mudah diamankan oleh penjaga gawang Nazkir FC pemirsa. Tidak terlalu keras tembakan Robin. Nazkir FC mencoba membangun serangan, kali ini umpan melebar ke sisi sebelah kiri, ke tengah maksudnya, berhasil dipotong menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Robin Loop di sana, umpan ke tengah, Tom Haye yang dituju, umpan pada Handoyo. Halin berhasil menguasai bola, Tom Haye kembali pada Halin di sana, Halin, gol. Oh, ada. 1-1 dengan penjaga gawang masih belum bisa mencetak gol. Nathan Joaon, Al-Fatih kali ini umpan pendek, Nathan kembali melebar maksudnya, Bieber di sana, umpan crossing tapi sayang sekali Al-Fatih tidak berada di tempat yang tepat untuk menanduk sekulit pundak pemirsa. Oke, kita coba gunakan gaya umpan perpaduan. Halin, Nathan Joaon melebar, Tom Haye kali ini umpan pendek pada Robin Loop, akan berbuah gol. Robin, umpan Bin, astaga, Robin kocak, tembak saja tapi sayang sekali blok yang cukup ketat dilakukan oleh pemain belakang Nazkir FC. Oke, kita coba tarik ke belakang untuk Al-Fatih. Sepertinya dia kesulitan untuk bisa bermain dengan baik di babak pertama pemirsa. Kita coba tarik ke belakang juga untuk dua pemain tengah kita, yaitu Handoyo dan juga Tom Haye. Oke, selain itu mungkin Ragnar Oratmangun dan juga Robin Loop juga akan bermain agak sedikit ke belakang. Jadi kita berikan peran yang lebih dalam untuk beberapa pemain. Sementara untuk Halin dan juga Al-Fatih, dia tetap akan diplot menjadi penyerang utama tim kita pemirsa, di mana Al-Fatih bertugas untuk menjadi pemantul, sementara Halin dia akan menjadi pencetak gol utama. Kali ini serangan dilakukan kembali FC Butong Junior. Ada Halin, umpan ke tengah, Nathan Joaon yang dituju, coba mengiring bola melewati penjagaan dan jelas pelanggaran keras dilakukan oleh Henderson. Nathan rasa kesakitan, Henderson kartu kuning diberikan, dan bebas akan dilakukan kali ini. Halin mengambil speed bundar, rancang-rancang Halin, tembak saja dan gol. Halin nomor punggung 9 dari FC Butong Junior mampu mencetak gol dari situasi bola mati. Dengan bebas Halin masuk ke gawang Nazkir FC pemirsa, skor 3-0. Untuk sementara kita lihat Ragnar Oratmangun, umpan pada siapa maksudnya, yang tak berhasil digagalkan oleh pemain belakang dari Garcia, dari Nazkir FC, yaitu Garcia. FC Butong kembali melakukan tekanan dari sisi sebelah kiri, ada Ragnar, umpan ke tengah, Halin dituju, lebar kali ini kembali pada Ragnar, umpan crossing, Al-Fatih, gol. Al-Fatih nomor punggung 11 dari FC Butong Junior akhirnya mampu mencetak gol di babak kedua pemirsa. Tandukan yang luar biasa dilakukan oleh Al-Fatih setelah memanfaatkan umpan crossing diberikan oleh Ragnar Oratmangun dari sisi sebelah kiri. Skor 4-0 di menit ke-71. Kita lihat Al-Fatih melewati dua penjagaan Al-Fatih, tapi sayang sekali kali ini tembakan Al-Fatih masih tepat dipelukan penjaga gawang di Nazkir FC pemirsa. Oke, saatnya kita menarik keluar untuk Mardiansah, memasukkan pemain pinjaman yaitu Osi.
Kemudian Robin Love juga akan ditarik keluar, digantikan oleh Anton. Kali ini kita pakai skema formasi 3-1-2-3-1. Akankah dengan formasi ini kita mampu mencetak gol kembali di babak kedua pemirsa, atau justru kita kebobolan di laga kali ini? Nah, sekiranya tertinggal 4-0, mereka berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan, justru malah kebobolan. Osi masuk dengan Mardiansa, Anton masuk dengan Robin Love. Oke. Mungkin kita coba tarik keluar untuk Nathan Joao. Dia beberapa kali mendapat pelanggaran yang cukup keras di area tengah. Umpan terobosan kali ini berbahaya, akan berbuah gol. Kita lihat, tembak saja tapi beruntung. Tembakan Bokaris masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai sampai giginya rontok. Mandoan masuk menggantikan Nathan Joao. Kita lihat di menit 84 akan kembali dilakukan, akan berbuah gol. Coba meliuk-meliuk di area pertahanan, jelas pelanggaran keras dilakukan oleh Mandoan yang baru saja masuk. Dia langsung melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan pemirsa. Mandoan protes terhadap wasit, tapi tetap saja keputusan sudah diambil dan tembakan yang tidak cukup baik dilakukan oleh penendang bebas dari Nazkir FC. Menit 85 kali ini FC Buteng kembali melakukan tekanan dari tengah. Handoyo belakang, ada Mandoan pendek pada Halin. Kali ini kembali pada Handoyo melewati dua penjagaan, tapi jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain lawan. Satu kesempatan dari situasi bola mati, akankah kali ini Halin berhasil memanfaatkan situasi ini untuk mencetak gol kembali? Halin ancang-ancang tembak saja dan gol. Tidak, ternyata kali ini tembakan Halin masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Nazkir FC. Halin mendapat satu kesempatan, umpan pada Mandoan. Mando yang dituju ke tengah, ada Halin. Kali ini Anton put, alah, sadar. Padahal udah depan mulut gawang, Pak, tapi bola masih melambung keluar lapangan, anjay. Menit 88. Kocak banget sih tadi si Anton ya. Tapi yang lebih kocak lagi yang menempatin bola rebound tadi, harusnya bisa masuk, tapi karena terlalu berambisi ya guys ya, terlalu rungsang. Nyaris saja tembakan Bieber masuk, tapi sayang sekali tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kanan. Kali ini menit 88-89, tendangan terakhir, tendangan sudut, akan berbuah gol. Kali ini Ragnar dari sepak dia tanduk saja, tapi sayang sekali tandukan dari pemain dari Buteng masih cukup mudah diamankan oleh pemain dari Nazkir FC pemirsa. Menit 89 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Nazkir FC dengan skor telak 4-0 di babak final Cup musim ini, dan akhirnya kita berhasil meraih gelar juara setelah 2 musim sebelumnya kita puasa gelar pemirsa. Luar biasa. Tidak sia-sia saya menghabiskan banyak modal musim ini untuk melatih satu pemain secara individu dan beberapa pemain lagi diasah kemampuannya tipis-tipis, dan kita mampu meraih gelar juara, meraih trofi pertama yaitu trofi Cup musim ini setelah menundukkan tim asal Yunani dengan skor telak 4-0. Tapi sayang sekali kita perhatikan bahwa manajer dari lawan tidak hadir di sisi lapangan ya guys ya. Dan untuk ball possession di sini kita bisa perhatikan FC Buteng sangat mendominasi penguasaan bola hingga 68 berbanding 32, dan di sini kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 25 kali percobaan tembakan, 15 tepat sasaran dan 4 diantaranya berbuah gol, sementara tim lawan hanya bisa melakukan 5 kali percobaan tembakan dan tidak ada satupun yang mengarah ke gawang pemirsa. Jelas untuk soal efisiensi FC Buteng lebih baik 27%. Tapi dari total banyaknya percobaan tembakan FC Buteng termasuk minim ya guys ya. Dan untuk zona serangan FC Buteng mencoba menyerang dari sisi sebelah kiri dan juga dari tengah, sementara tim lawan mencoba lebih banyak menyerang dari tengah. Dan untuk man of the match pertandingan jatuh pada Halin yang berhasil mengemas gol luar biasa di laga kali ini pemirsa. Al-Fatih juga bermain cukup bagus dengan mencetak 1 gol melalui tandukan yang luar biasa. Oke, sayang sekali manajer lawan tidak hadir di sisi lapangan. Andaikan hadir, kemungkinan besar hasil pertandingan ini akan berbeda. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan. Itu ada Bang Tole, Bang Jos Indonesia, Ajaidun Jaidun, kemudian ada Bang Izun Okinawa, Bang Ibe, Rodrigo, Musolinor, Kurniawan, Semut Hitam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Bang Abu Zubair, Thomas Darmawang, Wandi Sagle, Lukman Yusuf, manajer 21546. Kemudian terima kasih buat Neng Michelle dan ini Coach Sahara atau Neng Sahara atau Bang Sahara. Saya terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Nazkir FC dengan skor telak 4-0 pemirsa. Oke, ini adalah pertandingan yang luar biasa dan saya harap
tim yang teman-teman kelola juga sukses meraih gelar juara musim ini, dan buat teman-teman yang gagal tetap semangat, pencapaian kalian juga sudah hebat. Semoga musim depan giliran tim kamu yang sukses meraih gelar juara. Oke, ini adalah gol pertama yang dicetak oleh Halin dari jarak dekat melalui tembakan kaki kiri yang luar biasa. Halin melakukan penetrasi yang sangat baik sekali. Iya, sangat tenang, dia berada di depan mulut gawang dari Naskir FC pemirsa. Gol kedua dicetak oleh Halin. Lagi-lagi dia menjadi pemain yang sangat-sangat potensial di laga kali ini melalui titik putih. Kali ini Halin melakukan tembakan keras melalui kaki kiri. Dia bermain sangat luar biasa. Selebrasi yang cukup apik pemirsa. Selanjutnya mari kita lihat gol ketiga dari FC Buteng dicetak oleh Halin. Lagi-lagi Halin yang berhasil mengemas 3 gol atau hat-trick di babak final. Kali ini melalui situasi bola mati, Halin melakukan tembakan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita tidak memiliki Halin, mungkin gol bakal tercipta dari tandukan Al-Fatih dan juga satu kesempatan tadi di menit ke-10 ya guys ya, melalui tembakan keras dari jarak dekat. Jadi 2 gol yang diciptakan oleh Halin memang sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah gol terakhir yang dicetak oleh FC Buteng, gol penutup kemenangan yang dicetak oleh sang legenda FC Buteng yaitu Al-Fatih melalui umpan Rabona yang diberikan pada Al-Fatih, dan dia berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol ke gawang tim lawan. Oke. Iya, umpan Rabona, umpan crossing Rabona yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Ragnar Olatmangun. Sekarang mari kita lihat selebrasi sinematik dari FC Buteng yang berhasil mengangkat trofi pertama musim ini yaitu Trofi Cup, dan menutup puasa gelar selama 2 musim. Kita gagal juara, akhirnya musim ini kita kembali berbahagia. Widih. Rakatak. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini agar terus berkembang lagi ke depannya, biar saya terus bersemangat membahas seputar game Top 11 dengan cara like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NN Top 11. Terima kasih buat partnership NN Top 11 yaitu Kiana Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.